Salam God Lovers, mari hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu memuji memuliakan Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Haleluya, Salam God's Lover. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven
Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, ada keajaiban menantikan Tuhan. Alkitab katakan di dalam Mazmur 40, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Artinya yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menyenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat Daud sedang mengalami masalah, pada saat mengalami pergumulan yang begitu hebat dalam kehidupannya, pada saat nyawanya terancam, Daud datang kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Ini adalah langkah yang tepat tatkala kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sedang menghadapi kesesakan, sedang menghadapi pergumulan hidup, sedang menghadapi masalah yang sangat pelik. Jangan hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Datanglah kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Dengan saudara berseru kepada Tuhan. Memang saudara, menanti itu perbuatan atau hal yang menjenuhkan dalam kehidupan kita. Maunya kita pada saat kita menghadapi masalah, ya masalah itu terselesaikan dengan cepat. Pada saat kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, kita langsung dijawab doanya oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Itu maunya kita. Tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan menjawab mengabulkan doa kita itu tepat pada waktunya. Kadang Tuhan minta untuk kita menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Daud pada saat hidupnya menghadapi kesulitan. Pada saat nyawanya terancam karena dikejar-kejar oleh rajanya sendiri yang bernama Saul. Daud mau dibunuh karena ada iri dalam diri Saul. Daud datang kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan. Maka dia katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menyenguk kepadaku. Artinya kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita menantikan pertolongan Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan datang menyenguk saudara. Bagaimana saudara kalau kita ditengok Tuhan? Tentunya kita senang. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit pergumulan, orang tidak tahu, tiba-tiba ada teman kita datang menyenguk kita, kita senang sekali. Apalagi bawa makanan, ya, yang kita sukai, kita senang. Kita dijenguk teman kita saja kita senang. Apalagi kita dijenguk oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyenguk kita, saya yakin dan percaya, saya pastikan ada yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ada keajaiban yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang Daud alami. Keajaiban apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita tatkala kita mau menantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Daud. Pada saat Daud menantikan Tuhan, lalu Tuhan menyenguk dirinya, lalu apa yang Tuhan kerjakan? Alkitab katakan di dalam ayat yang ketiga dari Mazmur 40, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Artinya Daud ini ditolong oleh Tuhan. Dari lubang kebinasaan, nyawanya terancam. Dari lumpur rawa, seolah dia tidak bisa keluar dari masalah itu. Namun Alkitab jelas katakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bila setiap kita, ya, dalam setiap menghadapi masalah pergumulan apapun, mari datanglah kepada Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Jangan mencari pertolongan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan saja dalam kehidupanmu, supaya saudara ditolong Tuhan. Sebagaimana Daud ditolong Tuhan, diangkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan hidup, saudara sedang menghadapi pergumulan hidup yang rasanya sulit sekali untuk keluar dari masalah itu,
Mungkin saudara dililit oleh hutang. Datanglah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat saudara dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa itu. Ingat, dia Tuhan yang real. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang nyata. Kita orang percaya harus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan dari kata orang saja. Kita mendengarkan kesaksian, kita senang. Namun kita sendiri tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari, bila setiap kita mau mengalami Tuhan, karena dia Tuhan yang real, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Untuk itu mari, nantikan selalu Tuhan dalam kehidupanmu untuk menolong saudara. Karena ada keajaiban Tuhan pada saat kita menantikan Tuhan, yaitu kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Saya lanjutkan firman Tuhan di besok pagi. Lalu apa yang Tuhan akan lakukan pada saat kita menantikan Tuhan? Untuk itu nantikan renungan ini di besok pagi. Saya yakin dan percaya saudara akan dikuatkan, saudara akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengajar setiap kami untuk kami selalu merindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu mau datang kepada Tuhan tatkala kami menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong setiap kami semua. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, hanya demi Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.